Sebuah informasi bagi saudara-saudara yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga Maleaki, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas ini akan dilaksanakan secara online via Zoom setiap hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia bagian Timur. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi Saudara Hanson di nomor WA 0853 3385 1512. Shalom Pak Ezra, saya menonton sebuah film Most the Braids dan film itu berdasarkan kisah nyata tentang seorang ayah yang bekerja sebagai operator, menaikkan jembatan ketika kapal harus lewat dan menurunkannya ketika kereta api akan lewat. Dalam kisah itu, ayah mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan penumpang kereta. Dan film ini juga sering dipakai sebagai ilustrasi pengorbanan Yesus di kayu salib. Pertanyaannya, tindakan yang dilakukan si ayah mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan penumpang kereta itu, secara tidak langsung si ayah membunuh anaknya. Apakah itu adalah dosa? Atau bagaimana penjelasannya? Karena kisah ini juga sering dipakai sebagai ilustrasi khotbah. Mohon jawaban Pak Pendeta. Ya, memang saya juga pernah membaca kisah tersebut dan juga pernah menggunakan kisah itu sebagai ilustrasi bagaimana Allah Bapa rela mengorbankan anaknya demi keselamatan dunia ini, ya. Dan apakah itu dianggap sebagai pembunuhan atau dan karena itu menjadi sebuah dosa? Nah, saya kira kita sendiri tahu atau seperti yang pernah atau sering saya jelaskan adalah bahwa tidak semua pembunuhan itu adalah dosa. Ada hukum jangan membunuh, tetapi itu tidak bersifat mutlak. Nah, mungkin ya misalnya ya di dalam pembunuhan dalam kasus hukuman mati, atau juga membunuh di dalam kasus pembelaan diri di mana situasinya kalau tidak membunuh maka akan dibunuh. Atau juga di dalam kasus suatu tindakan membela negara, membunuh karena membela negara seperti yang dilakukan oleh para tentara. Nah, jadi hukum jangan membunuh itu juga tidak bersifat mutlak. Nah, kalau di sini ada kisah semacam ini, saya kira bisa ditambahkan satu hal lagi bahwa mungkin dalam kasus semacam ini itu tidak dianggap, pembunuhan semacam itu tidak dianggap sebagai dosa, tetapi dianggap sebagai sebuah pengorbanan. Saya kira begini loh. Misalnya para pahlawan kita di dalam perjuangan membela bangsa dan tanah air, lalu mereka mengorbankan diri mereka, maju ke dalam medan pertempuran dan mereka tahu bahwa mereka bisa saja mati, dan begitu maju dalam peperangan itu, pertanyaan kita adalah apakah itu tidak sama dengan tindakan bunuh diri? Tentu kita tidak menganggap itu bunuh diri, kan? Padahal sebenarnya pada hakikatnya ya membawa diri masuk ke dalam peperangan itu sama dengan membunuh diri. Tapi kita tidak menganggap itu sebagai bunuh diri. Kita menganggap itu sebagai sebuah tindakan pengorbanan. Mengorbankan dirinya sendiri atau nyawanya sendiri demi sebuah kepentingan, yakni pembebasan bangsa dan tanah air. Nah, dalam cerita itu, bagaimana si ayah itu mengorbankan anaknya atau membunuh anaknya, kita tidak bisa melihat itu sebagai dosa, tapi sebagai sebuah tindakan pengorbanan demi keselamatan banyak orang. Karena tentunya itu berpemikirannya adalah kalau dia mengorbankan anaknya, maka satu orang, satu nyawa hilang. Tapi kalau dia memikirkan demi keselamatan anaknya, maka entah berapa banyak penumpang di kereta api itu yang harus kehilangan nyawa. Nah, karena itulah maka dia memilih dalam situasi yang sangat kritis, dia memilih mengorbankan anaknya daripada ya lebih banyak nyawa yang dikorbankan. Dan hal yang sama kita bisa lihat juga bahwa Allah itu sebenarnya kalau mau dibilang Allah memang memberikan anaknya untuk dibunuh. Karena Yesus datang itu diutus untuk mati demi penebusan umat manusia. Alih-alih menganggap tindakan Allah Bapa itu sebagai pembunuhan untuk anak dan karenanya itu adalah dosa, itu jauh dapat dilihat sebagai pengorbanan dari Allah Bapa demi keselamatan
umat manusia. Jadi saya kira harus dalam bingkai pengorbanan lah sikap si Bapak itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh kita. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.